Baik, terima kasih host kita malam ini yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Umi Hamidah. Berikan aplaus untuk Umi Hamidah. Masya Mana Allah, suara terima tepuk tangannya kasih. ini? Masih pada capek ya? Masih capek teh. Nggak, jangan dibiasain nyaman di zona nyaman. Emang udah waktunya BDP ya BDP. Oke, terima kasih Umi Hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang pada malam hari ini memberikan kita berbagai macam nikmat dari mulai nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasa setiap hari Senin itu BDP ya. Fasilitas dari SSW, eh, ajang untuk upgrade ilmu para leader. Semoga Allah tambahkan semangat dan daya juang sahabat-sahabat Amin. SSW dimanapun berada. Salawat serta Amin. salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah eh, menyampaikan risalah dari Allah dengan penuh amanah. Baik, sahabat apa kabar? Merdeka. Ya, ini Allah mah pada Akbar. tidur. Alhamdulillah merdeka Allahu Akbar. Alhamdulillah merdeka Allahu Akbar. Baik, malam ini luar biasa ada sebuah materi yang bisa kita pelajari bersama-sama yaitu bisnis roadmap. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menyapa dan mengucapkan salam takzim yang terhormat kepada Abi Haji Masturi Firmansyah selaku founder SSW. Yang saya hormati Umi Haja Elis Ratnasari selaku co-founder SSW dan COO Arizal Fahmi Ramadan, eh, CTO ada Pak Kasbianto, CMO kita ada Umi Kalsuminangsih, PIC Pusat, saya sendiri dan Uti Haja Kartina, PIC Jakarta, ada Ibu Marliah dan juga Ibu Fatimah Nursyams dan juga para leader dari Exco 1 sampai 16 serta para mitra SSW dimanapun berada. Ya, malam ini kita akan sama-sama sharing, kita sama-sama belajar tentang bisnis roadmap. Bisnis banyak sebenarnya ya, tetapi yang bisnis roadmap ini yang bagaimana Teh? Tuh. Oke, baik. Buat analogi, roadmap itu apa sih sebenarnya sahabat roadmap? Kayak kita udah punya buku nih ya roadmap. Apaan sih roadmap tuh? Ada yang bilang roadmap tuh petunjuk arah. Betul. Ada yang bilang roadmap tuh peta jalan. Betul. Ada yang bilang roadmap itu isinya perjalanan yang berstruktur supaya kita nggak mambrah-mambrah gitu bahasanya. Betul nggak? Betul juga. Karena isinya itu, roadmap itu isinya akan ada langkah-langkah, strategi gitu ya. Dan juga ada bahasa baru nih, milestone. Nah, dapat lagi kan bahasa baru? Ada Bu Marliah nggak? Bu Marliah ini ada milestone nih. Isi dari roadmap itu ada salah satunya ada milestone, yaitu tahap pencapaian. Tahap pencapaian yang nanti akan dijelaskan ya. Bayangkan sahabat SSW semua dimanapun berada, kita kemarin di SS Bandung nggak pakai map. Ya kemarin kan lancar-lancar aja, ya karena abangnya mapnya gitu. Karena sudah pernah tahu ITB Sabuga itu di mana, jadi tinggal melakukan hal yang sama.
Kalau abangnya belum tahu, ya berarti wajib pakai map. Nah, di map itu kan di Google Map itu, kalau kita analogikan, kita akan dapat estimasi waktu, bener nggak? Waktu dari Bekasi, misalnya dari Amarosa kemarin misalnya, sampai ke ITB itu ada estimasi berapa waktunya kita sampai situ, lewat mana, mau kemana gitu ya. Bahkan kita akan dapatkan waktu tercepat lewat jalan tercepat. Kebayang dong kalau tidak ada roadmap-nya akhirnya masuk jalan mana yang ternyata macet parah. Nah, kita kan telat. Nah, begitu juga roadmap Bapak Ibu. Itu analoginya ya, seperti kalau misalnya kita naik bis tidak ada map jadi nggak kemana-mana. Sama perahu berlayar misalnya. Nggak ada tujuan mau kemana gitu ya. Ke kanan, ke kiri, atau stay, atau lanjut. Kalau tidak ada roadmap-nya ya ngambang-ngambang begitu saja. Nah, inilah perlunya roadmap dalam berbisnis gitu. Nah, ada beberapa unsur penting sahabat yang di dalam roadmap itu wajib ada ya. Unsur-unsurnya apa? Silakan dibuka ininya flyer-nya. Paham ya sahabat ya? Jadi roadmap itu apa? Paham ya? Jadi roadmap itu adalah petunjuk arah gitu. Peta jalan. Yang isinya ada langkah-langkah, ada strategi, ya tujuannya mau kemana, ada strateginya, ada milestone-nya. Jadi nggak mambrah-mambrah kerjanya, intinya itu. Lanjut A. Apa sih unsur penting? Ada 5. Sahabat SSW jangan ya gini, TTA yang dibicarain roadmap mulu. Ya emang kita penting itu. Kalau nggak pakai roadmap, jadi kita dan tim mau kemana? Malah kerjanya jadi mambrah-mambrah. Kalau misalnya nih, kata Umi Elis, nggak kayak begitu, ini ikutin roadmap-nya. Kita dan tim paham bahwa kita salah, nanti ada evaluasi. Nah itu. Kalau ada roadmap, teman-teman akan terarah nih jalannya. Ini kita udah on track, gitu kan, atau kita butuh evaluasi. Nah di roadmap itu yang bisa ngembaliin. Kita akan bahas ya, sahabat ya. Jadi ada beberapa unsur penting dalam roadmap to success. Yang pertama adalah visi dan tujuan akhir. Ini penting banget. Tujuan akhir ini kita tentukan penting banget. Kenapa? Karena dirilis nanti bahwa tujuan akhir ini kita rilis strateginya. Apa langkah utamanya untuk mencapai tujuan akhir itu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, visi dan tujuan akhir. Apaan sih visi? Apaan sih tujuan akhir? Jadi gambaran. Gambaran tentang apa yang kita pengen capai nih sahabat. Misal ya, Temita misal. Saya pengen tahun ini kekejar Pajero 1750 pasang. Itu tujuan akhir saya. Nah, berarti setelah menentukan tujuan akhir, yang kedua unsur pentingnya apa? Strategi. Untuk apa strategi? Ya, strategi utama atau jalan utama kita untuk merilis itu visi tujuan akhir. Berarti strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan akhir tadi? Tapi kita pengen apa misalnya Pak Jero? 1750 pasang, misal. Ya. Maka strategi untuk mencapai visi atau tujuan akhir itu apa? Kalau 1750 pasang Bapak Ibu bisa dijalankan sendiri. Bisa nggak sih? Nggak masuk akal. Sehingga apa? Kita butuh para leader. Leader bisa dibentuk dari apa? Yang pertama, bisa rekrut mitra dulu. Maka nggak ujuk-ujuk dapat leader, dapat core team, nggak gitu. Karena tujuan akhir kita pengen Pajero 1750 pasang Bapak Ibu, maka kita rilis yaitu strategi utamanya. Jalan utama yang harus kita lakukannya apa? Ya. Harus jelas itu strategi utamanya. Bisa nggak Teh? Kita fokus di digital marketing. Bisa banget. Karena kan rekrut mitra bisa dari digital marketing. Bahkan itu pokoknya sangat luas. Ya. Kita rekrut mitra, ya ini sih pilihan ya, choice lagi. Teman-teman yang baperan ya, itu mungkin lebih senangnya offline.
yang baperan nih, yang dikit-dikit dikatain ya sosmed kan orangnya itu nggak kenal kita dan kita nggak kenal mereka. Bahkan ada bahasa-bahasa binatang nanti ujung-ujungnya. Saya rekomendasikan kalau teman-teman apa tipe yang baperan itu ya boleh sih mencoba, tetapi kalau yang baperan agak riskan sehingga apa ke distract pekerjaan yang lainnya karena baper dia. Jadinya manyun aja ya setelah dikatain yang aneh-aneh. Ya namanya multi level itu kan dari dulu sudah begitu ya Bapak Ibu. Nah kita itu tantangan kita. Jangan sebut lagi masalah, saya udah bahas waktu kemarin, masalah diganti dengan tantangan. Itu tantangan kita untuk apa ya, menyampaikan bahwa it's different gitu. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Teman-teman harus bisa ngebidik itu bahwa network marketing syariah apalagi Brilliant Biz ini berbeda. Nah, gitu. Balik lagi ya, strategi utamanya. Tadi makanya untuk mencapai 1750 kanan kiri yaitu Pajero, maka teman-teman perlu yang namanya core team. Di bawahnya harus banyak tim inti. Nah, tim inti didapatkan dari apa? Dari yang rekrut dulu. Karena kualitas itu dihasilkan dari kuantitas. Ya. Selain itu apa lagi yang bisa dilakukan? Edukasi produk syariah. Bapak Ibu, Pak Randu kemarin kemana-mana lihat di tasnya. So ada produk nggak? Nah, produk nggak diam begitu saja di tasnya beliau. Pasti beliau syiar dakwah bahwa ada produk PTBIS yang luar biasa. Ya, produk yang kita mengedukasi. Jadi sedekah lewat informasi-informasi tentang produk yang luar biasa sehingga untuk herbal banyak teman-teman kita yang bisa terbantu dan bisa menjaga kesehatannya. Itu poin plusnya teman-teman. Maka strategi utamanya bisa dari rekrut mitra, bisa dari edukasi produk syariah, bisa juga dari digital marketing. Nah, yang ketiga, ini jadi ada beberapa unsur, ada 5 unsurnya ya. Yang ketiga, setelah tadi visi dan tujuan akhir kita tentuin, yang kedua strategi utamanya kita rilis, kita satu-satu kita apa namanya, kita note gitu, dan yang ketiganya milestone. Ini ada istilah baru nih teman-teman, milestone itu ada target bertahap. Ya. Maksudnya gimana? Setiap kita itu punya target bertahap. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk luxury kan teman-teman ya. Titik pencapaian yang itu menjadi indikator keberhasilan kita. Misal nih, di pertama kita bisa rekrut 20 mitra. Ya. Nah, itu milestone tuh, target bertahap. Ada lagi, aku mau SC20. Berarti apa milestone-nya? Ya target bertahap untuk dapat SC20 tuh apa berarti? Berarti bisa mensponsori 7 kanan dan 7 kiri, 7 pasang ya, sahabat gitu. Nah, itu milestone. Jadi target bertahap, titik-titik pencapaian yang notabene-nya mendekatkan kita terhadap target. Jadi kan nggak ujuk-ujuk luxury 1 miliar, kelenger kalau kayak gitu. Ya. Oke, lanjut yang keempat, A. Unsur yang keempat yaitu aksi konkret. Sering dengar nggak kalau Umi bilang, Temifta, plan your work your plan. Bener banget teman-teman. 1000 planning kalau enggak diaksiin, enggak diactionin, ya udah cuma jadi planning doang. Tetap aja kita butuh yang namanya aksi konkret. Jadi aksi konkret ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Di roadmap kita ada activity ya, daily activity, itu bisa teman-teman lihat. Nah, aktivitas harian atau mingguan ini memungkinkan kita akan mendekatkan ke target. Contoh ya, misalnya satu hari ini kita minimal presentasi 3, 2 orang baru, 1 follow up misalnya. Nah, itu teman-teman lakukan secara konsisten, lakukan secara komitmen gitu ya, per harinya. Nah, lanjut, kita bisa lakukan apa aksi konkret? Bisa nggak Teh pakai konten? Bisa. Kayak kemarin banyak yang bikin konten waktu di GSS. Hello, ini aku ngobrol sendiri apa pada dengerin apa pada bobo cantik ya? Hadir. Oke, dengerin ya, masih oke ya. Ya, yang keempat unsur pentingnya adalah aksi konkret. Jadi aksi konkret itu adalah aplikasikan dalam daily activity.
Satu hari target misalnya 3. Prospek satu orang baru, dua orang baru satu follow up misalnya. Nah, boleh juga teh posting konten edukasi tiap hari, boleh. Dan ada training tiap minggu. Nih alhamdulillah nih SSW luar biasa ya. Ini timnya Pak Haji Masuri, Abi luar biasa. Jadi karena beliaunya juga pembelajar, kitanya juga berusaha untuk apa? Menduplikasi beliau ya, belajar juga. Dilihat dari apa coba? Sahabat coba cek di tim PTB secara nasional ada nggak yang setiap minggu itu melakukan training secara istiqomah? Coba, Bapak Ibu cek aja. Ada nggak yang melakukan training? Kemarin aja Cap bilang banyak yang menolak. Cuma dari mana itu katanya? Wah, apa itu ya? Bocor A. Oke, lanjut. Sampai di mana tadi? Kapten. Kapten kemarin katanya beberapa seminar sempat menawarkan tapi banyak yang menolak, tidak siap gitu. Training-training itu banyak yang tidak siap melakukan. Alhamdulillah SSW tetap istiqomah dalam seminggu itu ada ya, pra SC20, Kamis depannya itu SC20, Kamis depannya lagi SLI untuk yang SC 150 dan 500. Bahkan ya luar biasa. Jadi SC 1000 juga ya. Jadi ya aksi konkret penting. Yang keempat. Oke, lanjut. Unsur apa lagi yang penting? Yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Jadi gini sahabat SSW, roadmap ini kan buatan Abi. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang saklek, tidak bisa dirubah. Jadi roadmap ini bukan apa ya, bukan rencana yang kaku gitu. Misal gini. Abi kan pernah menjelaskan bahwa kita sekarang 7 pasang tapi melebar ya, bukan tusuk sate. Tapi kalau dievaluasi misalnya ternyata rekrutnya sedikit, terus banyak yang akhirnya tidak kesundul poinnya, mohon maaf. Karena orangnya terlalu banyak yang sibuk dan lain sebagainya sehingga poinnya misalnya tidak jalan. Boleh nggak kita balik lagi ke tusuk sate yang notabene keluarga kita poin-poin itu bisa kesundul karena ada kita yang bergerak terus. Boleh nggak kita pindah? Boleh. Karena roadmap memang bukan sesuatu yang kaku gitu ya. Misalnya juga lagi, misal dulu tahun 2019 dan 2020 mungkin itu produk terdahsyat dari PTBS adalah eco racing. Karena apa? Lagi menggalakkan nol karbon dioksida. Ya. Nah, itu dahsyat luar biasa. Sekarang masih heboh nggak eco racing? Udah biasa aja. Kenapa? Banyak mobilnya udah beralih ke listrik penggunaannya. Maka kita lihat perubahan kondisi pasarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang lagi trennya lebih kemana nih? Skincare. Wah, semua artis pada ngeluarin skincare. Nah, PTBS nggak boleh ketinggalan, dikeluarin juga skincare karena sudah kebutuhan pasar yang sangat besar. Jadi boleh nggak berubah roadmap itu? Boleh. Boleh sekali karena apa? Bukan rencana yang kaku Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa tetap harus dievaluasi, disesuaikan dengan perubahan yang ada sesuai dengan kondisi pasar. Jadi fleksibel ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, lanjut A. Nah, ini ada analogi nih. Lanjut A, analogi. Misalnya Bapak Ibu yang tadi di awal saya bicarakan. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai roadmap ya di bisnis ini, kayak kita lagi naik kapal tapi nggak ada tujuan, nggak tahu arah ke kanan, ke kiri, kemana sih? Jadi ngawang-ngawang tepara rubuh kalau kata orang Sunda mah. Jadi iya nggak tahu arahnya, ya terombang-ambing gitu. Nah, dengan roadmap bisnis ini tuh kayak orang pergi bawa map. Dia jadi tahu nih dari titik awal nih, ya.
Dari titik awal nih rutenya mau kemana, estimasi waktunya berapa. Jadi bukan cuma sekedar pilih jalur alternatif gitu ya. Jadi apa namanya, kita kalau pakai map pasti dipilihin sama map itu jalan yang paling lancar. Kan ada gini, Anda menghemat waktu lebih dari 3 menit gitu. Nah itu, karena apa, estimasi waktunya sudah terbaca. Bahkan bisa pilih jalur alternatif yang tidak macet. Tuh. Jadi roadmap to success itu panduan strategis. Betul Bapak Ibu. Ada tujuannya. Tadi unsur pentingnya ya, ada tujuannya, diliris lagi strateginya bagaimana untuk mencapai tujuan itu gitu kan. Terus ada milestone-nya, ya, target bertahapnya tercapai nih. Misalnya 25 pasang dulu, akhirnya bisa jalan-jalan ke Cina, ya Allah. PTB luar biasa. Di perusahaan lain 25 pasang dapat apaan, Bu? Aduh, luar biasa, ini mah perusahaan udah kebanyakan duit ya. Lanjut, masuk lagi kualifikasi 50 pasang, cair 20 juta. Nah, itu milestone. Jadi pencapaian secara bertahap, target bertahap disebut milestone. Ya, jadi luar biasa. Roadmap itu sangat membantu kita dalam mengarahkan harus kemana kita selanjutnya. Setelah tujuan akhir, ada strategi, ada milestone juga, aksi konkretnya harus nyata. Ya, aksi konkret itu aksi nyata dan bisa dievaluasi. Jadi roadmap bukan sesuatu yang kaku ya. Jadi roadmap to success itu panduan strategis untuk nentuin bisnis ini agar tidak hanya berjalan Bapak Ibu, tapi benar-benar sampai pada tujuan yang di awal kita tentukan sampai kita sukses. Ya, paham gak Bapak Ibu? Ini jangan-jangan kayak Didina Boboin nih. Oke, lanjut ya. Hadir, Lanjut Teteh. nggak? Hadir, Lanjut. Oke, hadir. lanjut. Malah nggak tahan lihat tai lalatnya pengen nyomot. Astagfirullahaladzim, ini mah jadi kemana ini yang dibahasnya kok jadi tai Iya, lalat? dilanjut. Besok aku operasi ya tai lalatnya. Ampun. Oke, sekarang kita coba tanya deh, kenapa sih di bisnis itu butuh roadmap? Balik lagi. Coba Bapak Ibu, kenapa di bisnis itu butuh roadmap? Butuh banget sih enggak sama roadmap ini? Ya, silakan dibuka slide selanjutnya. Roadmap to success itu kan emang dari awal dijabarkan bahwa seperti ada apa ya, pakai roadmap itu kayak punya peta perjalanan gitu ya Bapak Ibu. Nah, peta perjalanan kalau kita ingin ke tujuan, maka harus jelas jalurnya kan gitu. Silakan dibuka slide selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa dalam bisnis perlu roadmap? Yaitu harus jelas jalurnya. Bapak Ibu kalau nggak jelas jalurnya itu ngawang-ngawang, mambrah-mambrah kerjanya, nggak ada arah yang jelas. Kenapa? Karena banyak orang di bisnis ini, coba deh tanya Bapak Ibu, udah jelas apa belum tujuannya apa? Apa cuma ikut-ikutan? Atau cuma nggak enak sama temen yang ngajak? Ini nih permasalahannya. Kalau Bapak Ibu bergerak di bisnis ini hanya dengan rasa tidak enak, ya, hanya ikut-ikutan. Dibuka slide selanjutnya. Punya arah yang jelas. Mengapa dalam bisnis ini butuh roadmap? Satu, punya arah yang jelas. Jadi banyak di antara kita Bapak Ibu, ya mungkin termasuk di SSW pun, banyak sekali yang hanya ikut-ikutan. Nggak paham itu mau kemana. Tujuan awalnya nggak jelas. Saya mau kemana, habis ini ngapain, terus strateginya apa, itu apa ya, gamang. Itu sih bahasanya kok gamang. Tidak detil, tidak paham, hanya ikut-ikutan.
hanya ngikutin ya udah arus. Suruh ke sana ya udah sana, suruh ke sini ya udah ke sini. Jadi kayak ya ibarat perahu layar ke kanan nggak ke kiri terombang-ambing. Ikut-ikutan aja bisnisnya ya, nggak tahu arahnya mau kemana. Mau kemana, lewat mana, sampainya kapan, deadline-nya itu harus kapan. Itu nggak paham. Karena apa? Ya cuma ikut-ikutan. Orang awal masuk juga karena nggak enak doang sama temen. Gitu. Sayang Bu, waktu, tenaga, pikiran, otak, hati. Kalau kita pakai hati di bisnis ini, itu kecurah semuanya. Keseriusannya akan kelihatan. Ya. Nah itu kenapa roadmap sangat penting di bisnis kita itu. Yang pertama adalah supaya kita punya arah yang jelas, harus jelas. Bisnisnya mau kemana arahnya. Yang kedua, setelah punya arah yang jelas, nih, dengan roadmap, Bapak Ibu, sahabat SSW semua akan mampu membedakan tujuan dan strategi. Tujuan itu, ya visi tadi, tujuan akhir apaan. Setiap kita disclaimer pasti beda-beda tujuan akhirnya mau apa. Di posisi Temita mungkin pengen star brilian misalnya. Ibu Hajirika posisinya udah beliau kemarin cerita, ya pokoknya akhir tahun ini Temita saya harus dapat tujuan akhir saya yaitu minimal saya di Pajero di akhir tahun. Iya Bu Hajirika. Ya. Jadi dengan roadmap, sahabat kita mampu membedakan tujuan dan strategi. Tujuan itu apa? Ya itu tadi visi itu. Hasil akhir. Tentukan dulu tujuannya. Lanjut kedua strategi. Strategi itu jalan utamanya. Yang tadi kita bahas. Strategi jalan utamanya, cara nyampainya gimana? Cara mencapainya. Cara mencapainya. Yang tadi ya, cara mencapainya. Kalau mau Pajero 1750 pasang berarti dihitung. Berapa rekrutan saya yang bisa match dengan dengan hasil akhir yang match. Jadi bisa kita hitung. Terus roadmap itu menghubungkan keduanya. Visi tadi, hasil akhir itu ya dirilis menjadi bagaimana cara mencapai untuk hasil akhir itu. Jadi adanya roadmap itu sebagai fungsinya bisa membedakan tujuan dan strategi. Ya. Sahabat paham ya sampai sini ya? Tujuannya apa, strateginya itu cara mencapainya. Kalau tujuan itu hasil akhirnya, tentukan dulu hasil akhirnya mau apa. Habis itu strateginya, cara mencapainya gimana. Ya. Oke, lanjut. Kenapa roadmap penting banget di bisnis? Yang ketiga adalah menjadi panduan untuk tim. Bapak Ibu kebayang nggak membina tim ada yang di Pekanbaru, ada yang Sumatera Barat, ada yang di Jawa Barat ada di Subang, Cianjur, Bogor, Tasik, Garut, di Bekasi sendiri, ada lagi di Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, ya, di Rangkas, di Lampung. Nggak ada roadmap, Bapak Ibu. Kadernya bagaimana itu? Karena apa? Yang nggak punya panduan untuk tim, sedangkan timnya udah besar di mana-mana, tidak ada panduannya. Ini repot. Karena kenapa? Kalau bisnisnya melibatkan tim, roadmap-nya membuat semua orang paham dengan visinya dan milestone-nya, sehingga tidaknya selaras, nggak saling bertabrakan. Itu. Jadi roadmap itu jadi panduan untuk tim. Ya kebayang ya. Kebayang nggak ada roadmap Bapak Ibu. Timnya jalan, strateginya masing-masing. Ya nggak nyambung, nantinya saling bertabrakan. Gitu. Kalau nggak ada roadmap. Kalau kita ada roadmap kan enak ya, tinggal ngeliat. Oke, misalnya tujuan akhir. Kamu apa? Saya Bu, Star Ambassador di bawahnya. Star New Brilliant. Ya berarti kan tinggal lihat. Di New Brilliant ini butuh 50 pasang. Berarti lihat, ada berapa leader di bawahnya.
Bapak Ibu. Tinggal apa? Cetek SC20, kan begitu. Nah, tapi kalau nggak ada panduannya, repot juga masing-masing punya strategi masing-masing gitu kan. Repot. Harus ada panduan untuk tim. Jadi tim itu sama. Isinya, otaknya, visinya paham. Sehingga milestone-nya ya kepada kerja yang selaras. Nggak bertabrakan. Ya, alhamdulillah. Roadmap to success kita udah didesain oleh Abi Masturi, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu melihat, sering-sering buka, sering-sering ditulis, coret-coret. Ya. Betul. Namanya juga roadmap to success, pasti di dalamnya juga ada pembahasan bagaimana kita membangun habit untuk sukses. Ya, 7 habit itu kan ada di halaman 4, Bapak Ibu. Di roadmap. Ini pada punya roadmap semua kan? Nanti dibuka. Itu ada kebiasaan sukses. Kenapa? Ya memang itu dipandu untuk kita bisa sukses dan menyukseskan tim kita. Semuanya 7 kebiasaan ini sering dibahas saat kapten dalam seminar itu on stage ya. Jadi udah nggak aneh lagi dengar 7 habit. Apaan yang harus menjadi 7 habit? Nah, ini kalau punya panduan kayak begini, Bapak Ibu, roadmap to success kayak begini, Bapak Ibu tinggal gini. Misalnya tim yang jauh. Bu Mega tinggal buka halaman 4. Kita buka 7 habit for success. Maka lihat presentasi. Sudah berapa presentasinya? Gitu. Seminggu ini pakai daily activity. Presentasinya berapa? Baca buku enggak? Ada buku yang kita baca enggak? Kalau misalnya ada, apa intinya? Apa yang didapat? Misalnya apa namanya? Kebutuhan, hierarki kebutuhan Maxwell misalnya. Apa yang dibaca? Terus misalnya baca buku apa? Nah itu baca bukunya enggak sekedar baca buku Bapak Ibu. Intinya apa yang dapat dari situ apa? Ya. Nah ini membuat tim kita jadi selaras. Mereka paham Siap. semuanya harus ngapain. Oke, selanjutnya. Yang keempat. Nah ini, meningkatkan motivasi. Roadmap biasanya dibagi menjadi milestone tool, target-target kecil, ya, nggak langsung ujuk-ujuk luxury Bapak Ibu. Jadi dibagi-bagi. Misalnya pertama kita harus ngapain nih setelah kita closing misalnya. Roadmap-nya ternyata kan Ini bisa aja memandu Bapak lagi kita. nggak suara. Coba begini. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas Halo? teh. Oh, Jelas, jelas. jelas. Jelas teh. Oke, gini. Jelas. Bapak jelas. Ibu, Bapak Ibu mulai dari sekarang yang namanya closing itu baru awal dari segalanya. Nih, kebanyakan orang udah nganggap closing udah selesai. Salah besar. Bapak Ibu, orang itu sudah masuk ke jaringan kita, ke tim kita. Mereka bawa mindset bahwa kita bisa membantu sampai goalnya tercapai, betul nggak? Maka Betul. ketika ada orang closing, mohon maaf, itu bukan akhir dari segalanya. Itu Masih malah adalah panjang ya, Teh? awal dari segalanya Bapak Ibu membina beliau sehingga goalnya tercapai. Itu baru mulai itu pas orang closing, Pak. Iya teh. Sehingga sangat membutuhkan roadmap. Teh Miftah, setelah ini saya apa? Yuk, dibina. Coba list daftar namanya. Pakai FAST. Ya, dicek. FAST. Nilainya 10 sampai 12 maka ajak leader besar. Nilainya di bawah 10, 7 sampai 10 ajak sponsor. Nilainya di bawah itu latihan sendiri. Jangan sampai prospek mau coba-coba misalnya ke tukang es cendol, leader besarnya ditelepon, aneh ini Bapak Ibu. Terus mau latihannya kapan kalau kayak begitu? Kalau setiap Bapak Ibu FAST mau yang gede, mau yang sedang, mau yang kecil, semua minta bantuan sama leader, Bapak Ibu mau berdiri sendirinya kapan? Maka dipilah-pilih dengan FAST. Udah ada. Kalau nilainya tinggi, berarti usahakan bawa leader di atas kita. Boleh. Ini skalanya misalnya Pak Camat.
Teh ini skalanya misalnya bupati. Boleh nggak bawa atau ajak Abi Umi? Boleh. Teh ini skalanya Biar ada kepala suaranya gimana deh? sekolah. Skalanya nggak gede-gede amat. Kepala Cuma divisi apa gitu. Boleh bawa sponsor? Boleh. Tapi kalau misalnya yang nilai FAST-nya, nilai finansialnya, ambisinya, supelitas, dan teachable-nya itu rendah, Bapak Ibu latihan sendiri. Ya. Nah, roadmap ini dibagi Bapak Ibu jadi menjadi milestone, tahapan target yang tidak langsung ujung-ujung besar. Ini dibagi-bagi ya. Jadi menjadi target kecil bertahap. Nih, misalnya nih, saya buka. Bapak Ibu di situ ada pada pegang roadmap semua nggak? Harusnya megang lah, kan judulnya juga udah bisnis roadmap. Masa nggak megang roadmap, megangnya bantal? Kan kita judulnya apa? Roadmap. Malam ini Zoom-nya. Oh. Bisnis roadmap kan? Ya. Megangnya harusnya roadmap, jangan bantal. Nih, blueprint program reward 1 tahun. Nggak di sini? Lihat di sini. Kan ada materi ya, nggak apa-apa. Oke. Blueprint di halaman 7, Bapak Ibu. Nanti dibuka di rumah masing-masing yang megang. Nah, ini sudah milestone. Ya. Apa tadi namanya? Pak Ahmad, namanya naon? Target bertahap ini namanya apa? Milestone. Target bertahap dibagi-bagi nih pencapaian. Bulan keberapa sih SC20? Di blueprint ada 7 pasang. Itu targetnya 1 bulan. Selanjutnya gimana? Nih, 100 pasang sampai 3 bulan. Nah, blueprint ada. Nah, itu namanya peraihan secara, target bertahap gitu ya. Target bertahap disebut milestone tuh itu. Ada target-target di mana dipecah-pecah sehingga bisa titik-titik pencapaiannya jadi indikator keberhasilan. Oke, tadi sampai di mana ya? Yang keempat ya tadi ya. Meningkatkan motivasi. Yang kelima ya sekarang. Roadmap kenapa penting banget dalam bisnis ya? Yang terakhir, alat evaluasi. Itu tadi ya, roadmap tuh nggak kaku. Kalau kita evaluasi ternyata ada perubahan yang nggak jadi masalah, dikoreksi. Dan juga bisa mengevaluasi kerja kita Bapak Ibu. Udah on track atau masih perlu koreksi. Ya. Makanya pernah di SLI apa di mana ya? Abi buka tuh ID ketahuan semua tuh. Daily activity-nya kalau nggak salah. Daily activity atau apa ya waktu itu. Tapi alhamdulillah sih nggak ada yang manyun ya dilihat evaluasi ya buat evaluasi. Oke Bapak Ibu, jadi roadmap ini bisa jadi alat evaluasi. Jadi kita bisa menilai udah on track atau kita masih perlu koreksi ya. Sehingga memerlukan strategi apa lagi nih untuk mencapai tujuan akhir atau visi di awal. Oke, lanjut A. Oke, nih analoginya masih sama seperti tadi ya. Hampir sama. Cuma ini misalnya gini. Bapak Ibu bayangin deh. Kita mau pergi haji nih. Tapi nggak pakai roadmap. Kita nggak tahu rute perjalanannya lewat mana. Ya, Bisa tidak ada nyasar aku, Teh. persiapan. Kalau tidak ada roadmap berarti bisa tersesat nggak pergi haji? Sesat lah. Bahkan kita bisa jadi nggak nyampe sana. Ya. Karena Bisanya mambrah-mambrah jadi. Iya, A. Bisa nyasarnya Teh. Oh, iya benar. Kalau coba bayangkan pergi haji nggak ada roadmap. Ya benar bisa tersesat, bisa nyasar.
Bisa nyasar mambrah-mambrah, akhirnya energi kita habis dan bekal. Ya, nggak sampai di situ, bahkan gagal nggak sampai. Gitu, sama halnya dengan bisnis Bapak Ibu. Kalau kita mambrah-mambrah, energi terlalu habis, nggak fokus kepada roadmap, maka ia bisa kehabisan energi. Maka seringkali Abi yang mau Miftah coba perhatiin lagi ke situ. Vital sign-nya berapa? Ya, coba lihat sampai di mana. Timnya diperhatiin lagi, list daftar namanya sampai di mana. Gitu. Jadi itu jelas arahnya kemana, harus ngapain gitu. Jadi kerjaan kita itu fokus Bapak Ibu, kerjaan gak mambrah-mambrah. Nah, oke, kita coba ya. Nih, lanjut buka slide-nya. Bapak Ibu kita contoh ya. Kalau ya ada yang megang kertas enak tuh buat coret-coretan. Oke, ini contoh aplikasi roadmap nih. Nanti Bapak Ibu setelah dipandu bikin sendiri ya, bikin sendiri aplikasinya. Jadi kan tujuan akhir kita atau visi kita pasti beda-beda. Nah, Bapak Ibu nanti strateginya juga pasti akan beda-beda. Nah, ini tuh contoh ya, contoh Bapak Ibu nanti tinggal lihat aja. Ini contoh. Ini contoh aplikasi roadmap to success dalam bisnis network marketing syariah yang pertama. Kalau ada yang megang coret-coretan, enak nih pakai pulpen, terus dibentangkan garis, bentangkan garis ya dari titik 0 sampai 3 bulan. 0 sampai 3 bulan, ini kita ngapain? Ya, taruh di awal, kita menentukan tujuan, niat, lurus, bisnis sebagai ibadah dan kontribusi. Sebentar, Ibu. Oke, lanjut. Fondasi awal 0 sampai 3 bulan. Nih, kalau ada yang megang kertas bisa dibikin coret-coretan 0, kasih garis panjang, di sininya 3 bulan. Apa yang harus kita lakukan nih di awal ini? Di situ ada niat lurus, bisnis sebagai ibadah dan kontribusi. Lanjut, apa yang harus dilakukan? Pahami produk dan value syariah. Nah, maka harus dalam Bapak Ibu, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh selewat-selewat doang. Harus paham value syariahnya itu kita dapetin, harus paham. Ya, pahami produk. Terus apa lagi yang harus dilakukan? Buat daftar calon prospek ya dari teman, keluarga, komunitas. Gitu. Ya, list daftar nama lagi. Nah, lanjut apa? Belajar dasar presentasi dan fact finding. Benar. Kita kan udah sering diajarin kan? Sering diajarin bagaimana caranya quick plan. Ya, sering diajarin bagaimana kita presentasi, tapi fact finding-nya harus dapat. Sehingga apa Bapak Ibu? Ngobrolnya juga nggak ya ngalor ngidul tepara rubuh. Ya. Nah, ini milestone-nya. Sebentar Bapak. Aduh, sebentar Bapak Ibu. Maaf ya, ada panitia hari guru untuk besok. Lanjutkan ya. Fondasi awal di 3 bulan, ini beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Niat lurus, pahami produk, dan value syariah buat daftar calon prospek, teman, keluarga, komunitas, ya. Semuanya bahkan di sini sudah disiapkan 300 apa namanya di roadmap sukses SSW sudah ada lembar sampai 300 nama. Nah, belajar dasar presentasi dan fact finding. Betul Bapak Ibu. Presentasi itu nggak asal presentasi, tapi dia bisa sampai menggali fact finding. Sehingga orang masuk itu tidak merasa dipaksa karena memang kebutuhannya ada di
ada di Brilliant Biz. Nah, milestone-nya apa nih? Target bertahapnya di pondasi awal ini di 0 sampai 3 bulan. Milestone-nya 10 mitra pertama bergabung. Ya, 10 mitra pertama bergabung. Karena kualitas itu dihasilkan dari kuantitas. Maka Bapak Ibu, boleh nggak kita pilih yang berkualitas? Boleh, tapi kan kualitas itu datangnya dari kuantitas dulu Bapak Ibu. Nah ini, milestone-nya yang harus dicapainya, target bertahapnya adalah 10 mitra pertama bergabung. Ya, ditulis tuh di situ 0 garis pakai 3 milestone. Target bertahap 10 mitra bergabung. Oke. Lanjut A. 3 sampai berapa bulan itu tadi? 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Apa yang harus dilakukan nih dalam kurun waktu ini? Ya. 3 sampai 6 bulan konsisten Bapak, prospek dan follow up itu tadi. Minimal dalam 1 hari ada 3 orang ya, 2 orang baru dan 1 orang follow up setiap harinya secara konsisten dan secara komitmen kita lakukan secara terus-menerus setiap hari. Boleh nggak ada waktu libur? Boleh Bapak Ibu, tentukan saja. Ya. Terus gunakan media sosial nih untuk edukasi. Jangan cuma hanya jualan, betul Bapak Ibu. Jangan cuma hanya jualan, mengedukasi Brilliant Biz dan karena itu mana sih syariahnya gitu misalnya. Nah, di situ mengedukasi Bapak Ibu seperti bercerita tetapi langkahnya ke situ. Langkahnya mengedukasi bahwa Brilliant Biz ini bisnis yang sangat bisa terjangkau dan juga syariah misalnya. Itu mengedukasi. Bukan cuma hanya jualan ya. Gitu. Lanjut, di 3 sampai 6 bulan ini Bapak Ibu juga bisa latih duplikasi sistem. Jadi ajarin mitra melakukan hal yang sama dengan kita. Jadi jangan melulu kalau ketemu mitra ayo kita terus yang jelaskan. Jangan begitu Bapak Ibu, kapan diduplikasinya sama tim. Maka gantian. Lagi-lagi nih di roadmap to success sama Abi udah ditulis nih, ya. Apa kata Abi sama Umi di halaman belakang Bapak Ibu? Ini saya ada itu roadmapnya. Ih, pada megangin guling aja. Nih, kalau mau tim itu sukses, mampu menduplikasi apa yang kita lakukan, jangan setiap pertemuan di home meeting, di home sharing, selalu kita yang bicara. Jadi konsepnya gimana? I do, you see. Saya lakukan, kamu lihat awalnya. Karena kan masih orang baru, Temita. Iya betul. Kalau masih udah baru, perhatikan. Jangan leader ngebantuin, dirinya sibuk juga ngomong. Atau fokus ke ngoprek HP dan mikirnya ayah leader iyalah. Orang mah santai weh. Kapan mau jadinya? SC20 itu bawa 7 pasang kanan kiri jadi ajang latihan buat Bapak Ibu selanjutnya prospek sendiri. Ini mah kadang-kadang macet. Dibantuin tapi dia nyerocok ngomong. Sekalinya kita ngomong, dia nggak merhatiin. Giliran disuruh kesempatan dia ngomong, dia nggak bisa. Reku maha pinter. Sedangkan SC20, 7 orang kanan kiri itu Bapak Ibu ajang latihan itu. Kan mensponsori orang, 7 pasang. Selanjutnya Bapak Ibu, udah SC20, jangan diketek leader. Jalan sendiri, kan udah latihannya dibantuin. Waktu ngebentuk SC20 tuh, leader udah ngebantuin. Kalau yang serius, 7 pasang, kenyang Bapak Ibu. Dari mulai presentasinya, dari mulai fact findingnya gimana, dari mulai janji temunya bagaimana, dari mulai ngelis daftar nama sampai FAST-nya diperhatiin. Tapi kebanyakan tim itu udah diajarin FAST, besoknya giliran orang keempat mau kita prospek sebagai orang yang kita masukin ke dalam jaringan tim kita itu kadang-kadang ditanya ya FAST apaan lagi FAST. Nah ini ya
Leader juga kadang-kadang udah deh kasihan ribet lama. Jangan begitu terus, kapan pinternya? Orang pembentukan SC20 itu yang orangnya disponsori oleh tim leader di bawah kita, dari proses orang belum join sampai akhirnya join dan dapat pembinaan dari leader di bawah kita itu, itulah ajang untuk belajarnya. Sehingga setelah SC20 dia sudah punya bekal, Bapak Ibu. Gitu. I do you see, I do you help. Nah, mulai nih. Ada lagi you do I help. Kamu yang lakukan. Jangan presentasi leadernya nggak ada, nggak jadi presentasinya. Ya, lanjut you do I see. Kamu lakukan, saya melihat. Kalau udah you do I help, kamu yang lakukan, saya membantu misalnya. Berarti yang presentasi udah siapa? Udah tim leader di bawah kita. Nah, you do I see, dia full. Kita lihat evaluasi di belakang. Tadi kurang menekannya di closingnya. Atau apa? Kan udah diajarin quick plan sama Umi sama Abi. Ketika misalnya udah quick plan, nanti di ujung acara, Bu, saya nilai dong presentasi saya tadi, walaupun singkat, dapat nggak feel-nya orang itu? Minta dinilai. Jangan Bapak Ibu setelah SC20, berat, nggak mau belajar lagi, sampai akhirnya ke SC150 masih ngetek ke leader. Lama. Nah, oke lanjut. Iya, Teh. Ya, Iya, Teh. dari 6 bulan sampai ke 9 bulan ya, A. Kayak orang hamil ya ini Teh. Aduh, hamil, Teh. 6 sampai 12 bulan. Oke, saya sambil milestone-nya saya sambil tulis di kertas ini Bapak Ibu. 6 sampai 12 bulan. Apa milestone-nya? Apa yang harus dilakukan dan apa milestone-nya? Ada training rutin offline dan online. Alhamdulillah saya semua udah luar biasa lah ya. SL-nya udah jalan, terus training seperti BDP begininya udah tiap minggu. Training untuk product knowledge-nya udah tiap minggu juga. Wah, udah luar biasa. Udah hal yang biasa lah. Bahkan kadang kalau belum di-share sama A, udah riwah. Oh, ini mana ini? Link Zoom-nya. Oh iya, sebentar gitu. Nah, terus bentuk culture team yang positif, saling dukung. Oh, nah, Bapak Ibu, bisnis di Brilliant Biz ini bukan hanya bisnis produk ngejual, tapi bagaimana kita build people, membangun orang, membangun culture, membangun apa ya itu namanya, budaya organisasi sampai kita apa namanya solid gitu ya. Tujuannya ke sana. Jadi di penguatan tim 6 sampai 12 bulan ini ya kita harus mampu harus mampu mengadakan training untuk penguatan tim. Ya kalau nggak di-trainingin, orang akan mampu dari mana coba? Orang-orang baru itu harus di-training. Di 6 sampai 12 bulan ini, maka adakan training rutin sehingga apa? Kalau leader lagi nggak ada, bisa nggak tetap menjelaskan product knowledge? Bisa pasti. Karena apa? Disiapin, diadain training. Rutin ya. Bapak Ibu, istiqomah itu emang mahal. Tapi dari situlah gini, training itu kan salah satu bentuk tanggung jawab Bapak Ibu sebagai leader. Kenapa? Upgrade ilmu itu penting buat leader. Karena memang ya harus mampu. Gitu ya. Tim bertanya ke leader, masa leadernya ngebuang lagi ke Umi Elis, nggak lucu. Gitu. Maka adakan training untuk apa? Untuk leader di bawah kita juga mampu. Ya, bentuk culture, tim yang positif, saling dukung, wahnya udah apa ya, feel-nya sudah dapat, chemistry-nya sudah dapat. Ini udah enak kalau udah ada saling dukung, udah ada paham. Kadang kita belum ngomong A, dia udah paham apa yang mau kita ucapkan. Ini luar biasa ya, chemistry-nya udah dapat. Nah, kalau udah di posisi ini, apa milestone-nya? Oh ya, selain itu terapkan sistem monitoring progress. Betul, Bapak Ibu. Udah sampai di mana? Masih ada belum dari
produk ini yang kamu belum paham. Nah, milestone-nya, pencapaian target bertahapnya apa? Ada 50 sampai 100 mitra aktif dan tim solid tuh. Arahnya ke situ. Karena apa? Timnya harus dijadiin kuat. Kuat apanya? Solidnya. Udah mah di training, udah makin tambah dijadiin solid. Nggak mikirin dirinya sendiri udah. Yang di bawah kita pasti mikirin. Bagaimana Bu, ayo cepetan. Karena Ibu kan kemarin target tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya di bulan Juni, Juli saat anak Ibu masuk sekolah udah cair 20 juta. Ayo, sampai di mana Bapak Ibu gitu. Nah, milestone-nya ada 50 sampai 100 mitra yang aktif dan solid timnya Bapak Ibu. Itu di 1 tahun ya. Nah, terbentuk milestone itu. 50 sampai 100 orang. Oke, lanjut. Masih ada A? Yang keempat ya, kayaknya sampai 5 juga kalau nggak salah. Oke, ekspansi dan branding 1 sampai 2 tahun. Bapak Ibu paham nggak sama Abi di brand? Ininya tim SSW itu ngebrand banget. Apa? Yang paling mudah dari seragam tuh kayak kemarin gampang kan nyarinya kuning biru ada pink-pinknya kayak pelangi gitu. Ya emang pelangi ya disebutnya pelangi. Nah, ekspansi atau branding ini ada di 1 sampai 2 tahun Bapak Ibu. Tadi kan 6 sampai 12 ya, berarti 12 bulan atau 1 tahun sampai kepada 2 tahun. Ini apa? Kita ekspansi dan branding. Mulai ekspansi ke kota atau daerah lain. Ya, betul. Karena ujungnya adalah bagaimana kita bisa punya bukan pabrik ya, distributor. Kita punya pembuangan produk yang banyak. Di setiap titik daerah kita punya. Mulai ekspansi Bapak Ibu ke daerah lain. Bangun personal branding sebagai leader. Betul. Bangun personal branding sebagai leader. Lanjut apa? Perkuat jaringan digital. Nah Bapak Ibu ini, Abi sering bilang jangan ngikutin Abi. Abi mah emang online-nya kurang. Iya benar. Tapi kalau secara chemistry Bapak Ibu, offline itu lebih hebat. Karena apa? Bertemu tiap saat. Chemistry-nya juga akan kelihatan. Jawab Bapak Ibu, ngerasa nggak SSW itu keluarga? Ngerasa nggak Bapak Ibu SSW itu udah jadi keluarga besar? Dan kalau dia Berasa nggak dong ada, teh, kita aneh. Ya, misalnya gini ya. berasa Misalnya teh, gini Bapak keluarga Ibu. besar. Misalnya gini, saya datang hari Rabu. Wakil PIC adalah Uti Haja Kartina misalnya. Ketika beliau nggak ada itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang hilang. Uti diculik lagi. Ya maksudnya gini, Nggak ada yang digodain ya. ya, Putih itu ya. oke. Bangun personal branding sebagai leader. Nah, perkuat jaringan digital. Ya, Bapak Ibu bisa lakukan itu. Waktu itu udah pernah ada trainingnya kan ya, Bapak Ibu. Yang masih kurang silakan hubungi CEO kita. Stay kok 24 jam silakan. Gangguin aja. Oke, milestone-nya. Sekarang milestone-nya apa? Kalau tadi kan yang 6 sampai 12 tahun, 12 tahun, 12 bulan. 50 sampai 100 orang yang aktif ya. Nah, milestone di angka 1 sampai 2 tahun di bisnis ini contohnya milestone-nya adalah level leadership tercapai dan reward mulai masuk. Gitu. Level leadership-nya tercapai. Reward mulai masuk nggak? Mulailah. Orang manajer aja kan di 100 kanan kiri. Itu udah dapat apa? Pasti udah dapat motor. Pasti udah ke Cina itu kalau pakai promo reward sekarang. Jadi kalau level leadership misalnya yaitu manajer. Terus selanjutnya di atasnya ada star manager ya.
Itu berapa? 750 kanan kiri. Itu pasti udah dapat mobil. Ya, jadi milestone-nya level leadership-nya udah kecapai, pasti reward-nya mulai masuk. Oke, AA, yang terakhir A, yang kelima, setelah 12 bulan sampai 2 tahun ya, 1 tahun sampai 2 tahun, itu tadi tercapai ya, level leadership, sama reward-nya sudah mulai. Nah, inilah dilanjutkan di 2-5 tahun stabilitas dan legacy. Bisnisnya mulai berjalan autopilot Bapak Ibu. Kenapa? Kemarin Tamifta juga bahas ya. Yang apa? Passive income. Ya kan gak ujuk-ujuk ada passive income Bapak Ibu. Autopilot itu diawali dengan kita membentuk tim yang smart dulu. Lanjut timnya jadi solid. Tim udah solid, nggak mikirin dirinya sendiri, pasti mikirin tim di bawahnya. Akhirnya lama-lama menjadi besar. Jadi big team. Kalau udah punya big team seperti Abi, seperti Pak Haji Aden Haris, pasti big income. Itu udah otomatis, autopilot udah. Ya. Di stabilitas dan legacy itu bisnisnya berjalan autopilot. Sudah dengan sistem. Lanjut. Hasilkan pasif income syariah dan bantu mitra capai sukses ya betul. Karena yang dipikirin udah bukan dirinya Bapak Ibu. Bagaimana tim saya di sini banyak yang bisa peraih mobil, peraih motor dengan strategi ya sesuai dengan tujuan akhirnya dari awal yang ditentukan. Nah, fokus pada keberkahan. Zakat, sedekah, wakaf. Wajar. Orang udah autopilot kok. Tim di bawahnya udah pada pinter-pinter, udah pada leader besar, pasti ngomset. Kalau omsetnya udah gede, udah mau zakat itu nggak mikirin warnanya merah atau biru atau hijau atau apa. Ya, jadi udah mulai fokus pada keberkahan. Zakat, sedekah, wakaf gitu ya. Pak Randu apa ngeberesin 10 masjid. Luar biasa itu. Nah, milestone-nya 2-5 tahun itu apa? Kebebasan finansial dan keberkahan bisnis. Karena makin banyak yang disedekahi tadi. Siapa yang mau? Saya. Saya. Berarti masih ada nih yang nggak tidur ya? Masih Saya ada yang mau. fokus dengerin. Oh, Saya enggak, mau. iya, iya. Iya, iya, tenang-tenang. Fokus pada Saya keberkahan. mau teh. Ya, siap. Bodoh. Bodoh. Fokus pada keberkahan. Ya, karena sudah apa? Finansialnya udah freedom. Udah enak. Kata Abi, Miftah tuh Abi pengen banget kamu tuh. Ini bungkus, ini bungkus, ini bungkus. Tanpa melihat itu price-nya berapa. Yes. Aku akan di titik itu gitu. Nah itu kalau udah stabilitas and legacy udah nggak bingung Bapak Ibu nyebar duitnya berapa karena apa? Udah autopilot, belum habis udah masuk lagi. Iya enggak? Iya. Itu kejadian ya, bakal kejadian Bapak Ibu. Kalau apa ya ini roadmap-nya dipakai. Oke, masih ada selanjutnya. Nah, intinya nih. Intinya roadmap ini membagi perjalanan bisnis ke dalam tahapan yang jelas dengan target milestone yang bisa diukur. Karena dia tahapannya diparo-paro gitulah bahasa Inggrisnya ya. Karena tahapan yang nggak langsung luksuri diparo-paro maka akan mudah terjangkau, bisa diukur. Ya, jadi roadmapnya ini membagi perjalanan bisnis dari 0 sampai 3 bulan tadi sampai akhirnya kita bisa punya legacy 1 tahun sampai 2 tahun. Oke, 1 tahun sampai 2 tahun dan lanjutnya apa tadi? Coba back lagi, A. Back lagi. Itu mah thank you, atuh. Nah, stabilitas, sorry. Stabilitas itu 2 sampai 5 tahun. Belum ketulis tadi. 2 sampai 5 tahun. Nah, balik A, yang di intinya, yang kesimpulan di akhirnya. Nah, jadi Bapak Ibu, roadmap ini membagi perjalanan bisnis ini ke dalam tahapan yang jelas. Yang tadi yang 0 sampai 3 bulan.
harus ngapain, punya 10 mitra bergabung ya, berarti SC20 misalnya, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 2 tahun, 2 sampai 5 tahun. Nah, itu kan dibagi-bagi targetnya, milestone-nya itu ya. Sehingga bisa diukur. Bapak Ibu enggak kepuyengan langsung ke luxury, enggak begitu. Oke ya, selesai ya. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya share pada malam hari ini. Saya berharap kepada Allah semoga Bapak Ibu tetap dikuatkan daya juangnya. Yang merasa udah udah bosen ini aku udah kayaknya nggak nyampe-nyampe misalnya. Kata Pak Haji Febrian kemarin apa? H HN. Iya benar. AHN. Hadapi, hayati, dan Nikmat. nikmati. Nikmati. Iya betul. Yang kemarin yang Udah. kita bahas waktu seminar, Bapak Ibu selalu akan dihadapi dua. Satu teh manis, satu teh pahit. Ibu mau menghabisin yang mana dulu? Karena udah ada jatahnya. Jatah itu harus dihabisin dari 0 sampai 63 tahun misalnya Bapak Ibu hidup. Maka kalau terbiasa dengan yang pahit, ya, ketika dapetin satu tetes yang manis itu manis luar biasa. Dan kebalikannya. Maka kita harus gimana? Ya udah HHN itu tadi, hadapi, hayati, dan nikmati. Emang dunia kan tempat kita diuji kan. Istirahatnya kita ya di akhirat nanti ya, itu kekal. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja informasi ilmu yang diberikan, share. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih paham lagi bisnis ini arahnya mau kemana. Maka jangan jauh-jauh dari roadmap. Yang belum ngerti lagi buku roadmap yang sudah ada, apalagi yang baru, silakan tanyakan kepada leadernya. Insya Allah leader-leader kita sudah paham semua ya tentang roadmap to success yang dibuat oleh Abi Haji Masturi. Dan ditambah lagi SLI. Bapak Ibu jangan bilang bentong SLI-nya. Saya selaku dosennya tuh gini, saya punya target bagaimana caranya informasi yang saya berikan, ilmu-ilmu yang diberikan di SLI itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu grow up. Bukan hanya grow up penjualan, tetapi juga mengarah kepada leader-leader yang bermartabat. Itulah. Kalau Bapak Ibu SLI-nya bilang bentong, ini saya bingung. Bingungnya gini, ada hal yang tidak bisa, bukan gini ya. Momennya kita belajar itu kan pengennya utuh Bapak Ibu. Kalau kurang aja satu momen itu, kalau kurang pelajarannya satu event Bapak Ibu nggak masuk, ini ada yang hilang dan ketika besoknya kita ngobrol lagi di letting nggak nyambung. Sedangkan Bapak Ibu di SLI akan dibentuk jadi para dosen selanjutnya. Lah kalau dosennya aja bilang bentong kan nanti ngajarnya bagaimana? Maka saya selaku dosen juga punya target. Dalam artian informasi, ilmu yang saya berikan itu harus dipahami. Walaupun nggak 100%, tapi nggak boleh dosen itu menyampaikan dia pahamnya cuma 50%, itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, ada target tersendiri juga. Bagaimana dia menyimak, bagaimana dia menyampaikan. Nah kalau Bapak Ibu SLI-nya bilang bentong, saya keder nih selaku. Kadang bahkan gini nih, mohon maaf ya, ini kemana sih anak satu? Aku pengen banget dia itu jadi gitu. Tapi besoknya datang, besoknya enggak. Sampai saya teleponin loh Pak. Dirimu mau jadi apa enggak sih ini gitu? Akhirnya sampai ya udah Bu, Ibu ada waktunya kapan? Aku private aja deh ke rumah Ibu lah begitu. Nah, ini juga masukan nih buat para dosen. Mohon maaf, ini mumpung ada kesempatan bicara. Maksudnya Bapak Ibu, kita dosen kan harus membangun chemistry juga ya sama murid-murid sama mahasiswa kita. Bukan berarti Bapak Ibu hari ini nggak ngajar, hari ini Bapak Ibu nggak datang. Karena tetap aja circle meeting di ujung acara itu butuh Bapak Ibu. Jadi dosen juga sama nggak boleh bilang bentong sehingga chemistry-nya dapet. Bukan cuma ngasih pelajaran begitu aja Bapak Ibu. Jadi semuanya pakai hati, balik lagi semuanya pakai hati. Oke itu aja, terima kasih buat malam ini. Roadmap to Success ya, itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya kembalikan ke host kita malam ini yang luar biasa, Umi Hamidah. Silakan Umi.
Ya, terima kasih Teteh. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat, banyak sekali malam hari ini ilmu yang kita dapat dari leader keren. Masya Allah, dari Esko 8. Masya Sehat Allah. Umi Hamidah, sehat selalu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, para leader, sahabat-sahabatku, penting Sehat sekali. selalu, Umi Hamidah. Ya, terima kasih. Banyak sekali yang harus kita pelajari dan yang harus kita buka setiap hari dan kita pelajari agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Para leader dan para mitra SSW yang mau bertanya tentang roadmap to success dipersilahkan. Ayo teman-teman, ada yang masih sama leader kita nih. Masya Allah, tabarakallah. Izin bertanya, Umi Hamidah. Ya, dipersilahkan. Bun. Dari mana? Dari Esko berapa? Dari Zaki Fauzia, Esko 14. Ya, dipersilahkan. Mau Apa kabar tanya. mahasiswa? Baik, Bu dosen. Salam mahasiswa sehat ini. semua. Terima kasih banyak Bu dosen. Insya Allah udah diserap semua ilmunya. Tinggal prakteknya. Pokoknya maknyus dah pokoknya. Insya Allah chemistry-nya dapat dan ngacir. Iya Bu dosen, mohon izin. Ya memang kemarin ya bisa dibilang terpelanting-pelanting ya. Pengen apalah daya memang karena kadang berbarengan dengan jadwal gitu. Nggak ada maksud untuk ini ketinggalan sebenarnya nyesel juga. Tapi insya Allah lah nanti terbantu walaupun sebentar-sebentar ketemu tetap kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah gini Bu dosen. Nah kita itu terkadang kan karena kesibukan dan lain hal atau karena moodnya lagi nggak bagus nih gitu. Kadang pengen banget nih apa ilmu-ilmu yang di ini kan tinggal terapkan gitu. Cuma gitu. Terkadang nih mentok nih. Kita udah semangat. Nah, untuk gerakin tim yang sudah ada yang kita rekrut itu kan ya kita nggak boleh pintar sendiri kan, mesti mengajak, menduplikasi, menginfokan semua tentang kegiatan training baik offline maupun online gitu kan, memandaikan mereka, kasih, pengen nemenin juga untuk syiar istilahnya ya, untuk kunjungan wawancara supaya dapat closingan atau kita juga memberikan edukasi tentang produk dan lain sebagainya. Banyak hal memang di kepala nih kadang-kadang. Nah, untuk lebih spesifik nih ya, baiknya gimana sih tahapan atau metode atau trik yang memang lebih efektif dan efisien gitu Bu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Bu Zaki, dijawab. jadi disimpulkan bagaimana tahapan atau trik yang efektif sehingga mitra-mitra itu mau gitu ya ikut arahan kita, ikut training offline, online gitu ya Yes. tahapannya ya. Yes. Oke. Ada lagi nggak Umi Hamidah? Udah rumahnya Belum ya. ada. Belum ada teh. Belum ada, Di- kita jawab ya. Oke, Iya, yang Teh. pertama. Dipersilahkan. Ini sih memang bukan Bu Zaki aja, mungkin semuanya juga merasakan hal yang sama. Bahkan kita men-share aja kadang-kadang di WA grup itu nggak ada yang nyaut. Tapi apa langsung ciut ya enggak. Nah, terus ditanya, terus tahapannya kayak gimana? Dari awal, fact finding-nya kena enggak? Dari awal kita prospek, dari awal kita ajak beliau untuk sama-sama bersinergi di sini, fact finding-nya kena enggak? Apa jangan-jangan? Ya, kena enggak fact finding-nya, Bapak Ibu? Kena teh. Maksudnya gini, coba bayangkan Bapak Ibu. Saya pengusaha di Tanah Abang.
Kok bisa sampai sekarang itu? Di Tanah Abang udah 15 tahun, itu bukan hal yang mudah, dan bukan waktu yang sedikit. Kenapa saya bisa kok akhirnya mau beralih dan 100% pergerakan saya sekarang di penggiat komunitas anti riba? Apa fact findingnya? Karena Karena saya punya feel-nya anak-anak, dapet. Karena ya, feel-nya dapet. feel-nya dapat dari mana? Coba, Eh, fact- dari mana Bapak Ibu? ya, Salah setidaknya satunya adalah rasa kegundahan saya, bagaimana ini 3 anak pendidikannya harus lebih tinggi daripada saya. Dan itu nggak bisa dilakukan nanti. Nggak mungkin dong anak minta eh fakultas apa namanya, Ukuran. teknik. Ya, fakultas misalnya teknik, dia mau masuk IT atau apa gitu. Terus kita baru nyari 1 tahun sebelumnya. Ya nggak bisa. Bisnis itu butuh proses. Maka kalau di awal fact findingnya kebutuhannya udah kena, Bu Zaki, ya kebutuhannya udah kena, maka selanjutnya, dan apabila yang satu kebutuhannya kena, yang kedua hukum kepemimpinan nih Bu Zaki. Kalau Bu Zaki sudah mampu, ya sudah mau dan mampu, ya misalnya gitu. Hukum kepemimpinan udah tahu belum Bu Zaki? Nah ini SLI-nya ini belum bentong ya, jadi nggak nyambung. sampai pokoknya insya Allah nanti diserap. Ini aja pokoknya teh. Ini aku lagi Izan dulu. nanya hukum kepemimpinan udah paham belum? Belum Yang bentong pertama teh. kan touch kebutuhannya, fact findingnya. Iya, Yang oke. kedua, kalau saya mau dan mampu bikin Bu Zaki, ya, Bu Zaki, denger gak sih? Siap, nyimak. Udah. Oke. Ah, Ini udah dikosongin nih kalau gelasnya. saya tahu apa yang dimaun Bu Zaki, ya, kalau saya mau dan mampu. Sekarang mau dan mampu nggak? Mau dulu apa mampu dulu? Mau. Dua-duanya lah, dua-duanya teh. Dua-duanya. Ya orang kata-katanya mau dan mampu gitu. Mau dan mampu. Kalau kita tahu Bu Zaki maunya apa, pasti itu ada kebalikan. Nanti Bu Zaki juga mau ngikutin saya nyuruh apa juga mau. Nah, sekarang kalau misalnya disuruh training aja nggak mau, disuruh offline atau online juga nggak mau, itu balik lagi Bu Zaki. Kita sudah menjadi true leader belum buat mereka? Bisa jadi ke situ. Ya. Tapi yang pertama yang paling melekat itu kebutuhan sih sebenarnya. Kalau kebutuhannya kesentuh touch, itu akan ngejar, Bu. Mau apapun halangannya, rintangannya. Karena saya ngalamin, kebutuhan saya itu terpenuhi di salah satu mimpi saya itu ada di PTBC itu apa? Bisa nambah income. Ya. Terus terkejar. Terus ada milestone tadi kan. Nggak langsung yang gede, tapi tahapan-tahapan itu bisa kita raih sehingga kita termotivasi. Di itu intinya sebenarnya. Tapi yang paling urgent adalah kebutuhannya. Kalau Bu Zaki mampu dari awal itu touch kebutuhannya, fact findingnya, ya bukan hanya sekedar nyari closingan, itu erat Bu, erat banget. Dapat, apalagi kita ke tim itu bukan yang hanya sekedarnya, bahkan tim itu bisa lebih erat daripada keluarga. Jangankan hal-hal besar, kadang-kadang tim saya itu hal-hal kecil aja diceritain, wajib banget itu. Kalau Bu Mega nelpon sehari pasti ada telepon. Kak aku begini, kak gini. Bukan hanya hal-hal besar loh Bu, tapi kedekatan chemistry itu. Jadi bahkan apa ya? Karena ya Bu Mega juga kebutuhannya tersentuh dari awal, ya. Beliau ingin apa, pengen bagaimana, saya tahu, dan mampu. Akhirnya beliau juga ya alhamdulillah ngikutin apa kata kita. Kalau masalah ibaratnya teh lama, itu proses. Jangan nyerah begitu aja, dicoba lagi. Ya Bu Zaki, untuk Siap, Teh. memulai lagi, cari tahu lagi kebutuhannya apa coba. Karena kalau yang sudah kepegang fact findingnya, itu insya Allah nggak mudah untuk melepaskan dan pasti mau belajar terus. Itu Siap. ya. Siap.
Baik Teh, terima kasih banyak arahannya Oke. serta bimbingannya. Siap. Ya. Ya, Yuk, Pak. Bu Kuning. Ya, ada yang mau tanya lagi, Pak. Bapak siapa tuh tadi? Pak Ahmad mau tanya, Pak Ahmad. Ayeuna can Mau oke tanya wae tuh. lah. Arto kali Nah, rek nanya teh maju mundur gitu juga Syahrini kunaon. Ayo ini mahasiswa dari berapa orang sih hari ini? 43 ya? Wah, 43. gue nyampe Yuk, 50 nah terbalik gimana? Gak seru ah. 43. Itu ada Pak Ahmad. Itu ada Pak Ahmad Jamroni. saya kerja ke prospek ya. Saya ke prospek teh. Dapat Ya, 10.000. Ayo Pak Ahmad mau tanya apa Pak Ahmad? Nih Pak Ahmad kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya saya mungkin apa ya? Di luar dari apa namanya Zoom hari ini mungkin kesan pesannya kali ya, kesan kesannya kali itu ya, nggak apa-apa ya. ya gini. Ini kan kita lagi ngobrolin roadmap. Bapak kan di awal itu unsur yang penting salah satunya adalah tujuan atau visi. Tujuan akhirnya mau apa? Baru kita rilis nih. Jadi Pak Ahmad misalnya pengen Pajero, berarti Pajero itu divisi atau tujuan akhirnya. Dirilis kedua strategi untuk dapetin Pajero ini bagaimana? Nah, langkah-langkahnya apa gitu loh Pak. Setelah itu ada milestone. Milestone itu ada target bertahap. Enggak langsung ujuk-ujuk langsung Pajero kan? Berarti dibagi-bagi. Yang pertama, berarti kita harus rekrut mitra dulu berapa nih untuk menjadi tim kita. Berarti 10 atau 7 pasang. Berarti mencapai itu milestone kita rekrut 10 atau 14 orang. Maka bagaimana? Tercapai SC20. Oh Gitu. gitu teh. Iya. Habis begitu berarti 0 sampai 3 itu 0 sampai 3 bulan misalnya. Ada 10 mitra bergabung. Eta kiri. Lanjut di milestone lagi 3 sampai 6 bulan apa capaiannya? Pak Ahmad belum paham. Strateginya gimana? Jadi dirilis satu-satu, Pak Ahmad. Siap teh. Nah, sekarang kalau misalnya mau Pajero 1750 pasang, Bapak emang bisa kerja sendiri? Ya gempor lah. Mendingan mundur Bisa aku mah dari atau bisnis ini. atau Nah, makanya ini di share roadmap malam ini supaya nggak mambrah-mambrah. Jadi kerjanya terfokus dan mengerucut. 0 sampai 3 bulan, 0 sampai 3 bulan kita punya mitra bergabung. 3 sampai 6 bulan harus apa, ya kan? Harus ada training supaya pada pinter. 6 sampai 12 ada 50 sampai 100 orang yang aktif. 1 tahun sampai 2 tahun kita harus ngapain? 2 sampai 5 tahun. Nah, terbentuk legacy sampai free finansial. Bapak mau apa aja bungkus. Bapak mau sedekah berapa aja oke. Bapak mau bangun masjid oke. Bapak mau bantu anak yatim oke. Karena kan kita akan mengarah kepada apa? Kehidupan yang abadi itu kekal ya yang di akhirat kan berarti. Nah, bekalnya harus banyak. Kalau pulang kampung aja bekalnya harus banyak apalagi pulang akhirat. jutaan. Ya gitu ya. Siap teh. Jadi roadmap ini bisa bikin kerja kita terarah, kita tahu arahnya mau kemana. Nggak mambrah-mambrah dan tim jadi paham semua, sevisi semua. Pikirannya sama, jadi kerjanya juga nggak bertabrakan. Itu sangat membantu, Pak. Oke ya, begitu Pak Ahmad. Sudah Nih, Ya. kayak gini. Paham, Oh, paham, jadi, paham. Mana teh? iya nih, Mana jadi teh? 0 sampai Jelas 3 teh. bulan, 3 sampai 6 bulan gitu. Nah, kalaupun misalnya, nah di roadmap ini kita jadi tahu ya, kita on track apa kita harus evaluasi. Kalau evaluasi misalnya ada apa namanya strategi yang harus dirubah misalnya.
Ya itu bisa, karena roadmap ini bukan sesuatu yang kaku, Pak. Roadmap ini bukan sesuatu yang kaku, yang saklek nggak bisa dirubah. Ya boleh dirubah, kan buatan manusia, selama dievaluasi. Misalnya, misalnya ya, harus di bulan 3 sampai 6. Mitra harus mampu menjelaskan, berarti kan ada training-training nih tiap minggu. Nah, training-training tiap minggu ini fungsinya buat apa? Si mitranya itu dikuatkan dengan apa? Informasi, dengan ilmu. Nah, sehingga apa? Ada tim kita yang menguasai product knowledge. Itu lebih bagus, Pak. Apalagi kalau udah menjelaskan itu udah tanpa kita. Luar biasa. Jadi duplikasi yang Bapak bisa lakukan, tim juga harus bisa melakukan hal yang sama. Nggak bisa di bisnis ini pintar sendiri, ya keok lah. 1750 pasang, bagaimana ceritanya menggapainya itu. Ya harus dibagi tim di bawahnya. Maka makin banyak tim, terutama G1 kita makin banyak dan dia jadi leader-leader hebat, itu luar biasa nanti. Ya, Tuh, paham kan Pak Ahmad? udahlah cukup ya Pak Ahmad, udah pinter lah. Jadi milestone Pak, ada target-target bertahap di dalam roadmap yang notabene kita bisa ukur udah berhasil apa belum. Kalau belum berhasil ya evaluasi lagi, apakah ada strategi tambahan atau apa yang bisa membuat kita bisa ngejar tujuan akhir tadi. Oke Pak Ahmad ya? Sudah ya? Siap Itu, Teh, ngikutin roadmap aja siapa? Teh. Umi Hamidah. Lihat para sahabat, bentar, saya di ininya. Sudah cukup? Teteh, Teh dosen, nanya boleh lagi. Boleh. Jadi dengan kata lain, kita harus selalu berani untuk trial and error ya, baik kita untuk presentasi maupun kita demo produk ataupun kita selalu duplikasi ke mitra, apapun itu yang jelas gimana kita supaya dapat chemistry gitu ya, trial and error terus ya Teh ya, mengevaluasi dan selalu menuju ke perbaikan-perbaikan dengan bekal ilmu yang kita dapat, kita edukasi apapun yang kita edukasi dan kita arahkan gitu aja kali ya Teh ya. Ya, ini adalah salah satu fungsi dari roadmap supaya kita bekerjanya tidak terlalu melebar, Bu Zaki. Jadi Itu nggak salah membias. satu roadmapnya ya. Kenapa training itu harus? Terus gimana coba? Ya, terkadang kan kita misalnya nih, kayak kemarin tuh kan sempat yang bikin lagi semangat nih ya. Contoh ini ya bukan kita ini ke belakang dalam artian pembelajaran ya. Contoh waktu kemarin tuh yang lagi giat-giatnya kita konsentrasinya satu gitu ya. Misalnya kayak dulu kan SC gitu SC ya apa CH gitu kan. Kita taunya hafalnya itu kan udah mulai lekat gitu kan. Ternyata kemudian kan kita sebelum tahu info yang sebenarnya kan suka bingung nih. Nah, kalau yang saya pribadi, contoh ya, saya cari tahu kan lama-lama bisa nerima gitu kan. Oh, ternyata ini, kenapa bisa ini, ternyata ini kan bisa menerima dan perubahan itu kita is okay, nggak masalah, dan tetap jalan sama kita. Nah, yang selain daripada kita yang nggak mau cari informasi, yang nggak mau dengar masukan apa segala macam itu kan langsung stagnan tuh, langsung benar-benar yang udah berhenti total gitu kan, dah nggak mau tahu, kayaknya down gitu kan. Nah, itu buat kita itu kan istilahnya nariknya cukup berat gitu kan. Nah, kadang berpikir, iya ya, kalau sendirian itu jalan ya berat, tapi gimana cara kita untuk bangkit kembali, untuk memotivasi, untuk mengedukasi, untuk pengarahan, untuk memberikan informasi yang sebenar-benar supaya orang itu, oh gitu lah, maksudnya, ternyata ini jauh lebih baik loh, gitu, asal apalah gitu kan. Nah, supaya setidaknya kita tuh pulih dalam artian ya mungkin pernah kecewa atau luka atau kok gini ya kita ada sesuatu yang kadang menghambat langkah kita yang tadinya gitu udah semangat, udah enjoy gitu. Nah, itu gimana Teh? Makasih. Oke. Baik, makasih Bu Zaki. Gimana nih Teh?
Udah nyaman di CH, tahu-tahu ada informasi baru harus lagi bayar 1.750.000 untuk orang baru, 1.500.000 untuk orang lama. Kan dari awal udah pahamnya itu, udah pakemnya itu. Sekarang ternyata ada perubahan. Bu Zaki, perubahan itu adalah sesuatu yang abadi. Itu memang perubahan. Jadi tinggal bagaimana kita mengemasnya sehingga itu tetap easy buat kita jalankan. Enggak, maksudnya tetap move on gitu. Yang pertama, konsepnya di dunia ini semua makhluk manusia, mau laki-laki perempuan, itu nggak ada yang mau rugi. Maka titik poinnya dari situ. Kalau orang itu semuanya nggak mau rugi, maka compare. Ini leader harus mampu mengcompare CH sama BR. Keuntungan di CH apa? Keuntungan di BR apa? Kelebihan di BH jadi BH. Kelebihan di CH apa? Kelebihan di BR apa? Kalau udah mampu mengcompare, saya pikir Bu Zaki, itu pasti milih BR. Kenapa? Satu, lebih murah. Poinnya pendek-pendek dapat. Coba di CH, emang bisa poin reward dijadiin vacation? Kan nggak bisa. Tapi coba di BR saat promo 25 pasang aja udah bisa go ke Cina. Terus yang biasanya 200 motor ya, 100 pasang kanan kiri, sekarang jadi 50 pasang. Itu kan turunnya dahsyat. Kemarin dibahas juga kan. Coba, bagaimana itu? Bisa turun sekian banyak, 50 poin kanan kiri. Nah itu kan peluang, Bun. Mobil tadinya berapa sih? 300 pasang. Sekarang 200 pasang. Hilangnya udah berapa? 300 diambil 200. 100. Kalau 100 poin kanan kiri hilang berarti udah 200 pasang. Taruhlah kita kalikan dengan 1.750.000 udah berapa? Itu udah banyak banget di diskonnya. Maka ketika leadernya mampu mengedukasi, menjembatani nih, mengcompare yang dulu sama sekarang itu apa kelebihannya, apa keuntungannya, bukan buat kita, buat beliau. Maka ketika titik poinnya sudah dapat, oh ini lebih menguntungkan buat saya, dikejar Bu Zaki. Sama tim saya juga nggak ujuk-ujuk langsung. Tapi saya emang bukan tipe yang mendikte, saya mengcompare. Kamu mau di CH serius, 2.850.000. Di BR berapa? 1.750.000. Dengan mana? Dengan kondisi saat ini yang ibaratnya inflasi tinggi dan lain sebagainya. Terus kita cek aja poinnya. Berapa bisa ngejarnya gitu. Sanggup nggak di CH? Di compare, Bu Zaki, nggak ujuk-ujuk orang itu paham. Maka itulah butuh yang namanya upgrade ilmu, kemampuan sistem, kemahiran sistem seorang leader sehingga bisa memberikan informasi atau mampu mengedukasi timnya. Sehingga nggak ujuk-ujuk, enggak mau pindah. Ya, ada proses di mana di situ leader berperan. Saya sering nanya ke Abi, saya sering nanya ke Umi, dulunya juga udahlah Bi, orang tim saya maunya CH udah biarin aja. Tapi lama-lama kan kasihan. Kenapa? Promonya bakal banyak di Brilian. Tapi akhirnya lama-lama berpindah. Diajak duduk, diajak bicara, enggak serta-merta dia bisa paham sendiri, bisa gitu. Kayak kita aja punya anak. Kan enggak ujuk-ujuk bisa jalan, bisa makan sendiri. Bahkan kalau kita tinggal sekarang bisa masak sendiri. Itu kan enggak ujuk-ujuk begitu, pasti kita ajarin. Jadi satunya itu konsepnya adalah ada orang satu yang mau rugi. Dari situ maka kita rilis. Maka kalau dia nggak mau rugi, kita compare. Kita jelaskan 1, 2, 3, kenapa kita milih BR. Gitu. Lagian CH-nya juga tetap bisa dijalankan kok. Cuma memang kucing yang akan gemuk adalah kucing yang diberi makan. Beda kalau sama dua-duanya agak susah. Kita fokusnya kemana? Gitu, alhamdulillah Abi Masturi dari awal sudah menggiring kita semua untuk fokus yuk ke BR gitu. Nah, jadi tim di bawah itu butuh untuk diedukasi dan diskusi bareng, ngobrol dari hati ke hati secara terperinci Bu Zaki. Bukan kita gini, orang itu kan bisa tahu karena ada informasi. Bisa jadi informasinya belum sampai secara tuntas kepada beliau gitu. Karena kalau dijabarin, ya mending Brilian kemana-mana murah gitu kan, gitu.
Jadi bisa jadi dia merasa rugi itu di situ. Karena setiap orang nggak mau ada di posisi rugi. Semuanya pengen untung. Itu udah apa ibaratnya ya? Udah pasti semuanya pengen kayak gitu. Jadi jangan merasa dia pasti mau cari tahu sendiri. Saya aja cari tahu sendiri, jangan samain. Kita leader dan beliau mitra kita. Malah itu tanggung jawab kita untuk mengedukasi sampai di mana. Jangan punya pikiran, udahlah aku aja nyari tahu sendiri ya kamu juga nyari tahu sendiri. Enggak begitu. Disitulah butuhnya 5 kemahiran ya. Salah satunya adalah mahir sistem. Sehingga ketika kita mampu menjelaskan secara gamblang informasi kepada mitra, nah si mitranya ini dapat pencerahan sehingga mampu membuat decision maker keputusan yang tepat. Itu aja bisa ya. Siap, terima kasih Teh Dasen. Oke. Baik. Sama-sama. Nah, Bu Jaki, Masya Allah. Ilmunya Masya Allah, tabarakallah Teh. Iya. Kiranya Masih ada kah Umi Hamidah? Di chat nggak ada? sudah dicukupkan Teh Siro. Cukup kan? Iya. Oke. Dicukupkan, saya closing statement atau gimana? Iya Teh. Ya, baik. Bismillah, sahabat SSW dimanapun berada. Dalam berbisnis pastinya kita tidak mau tenaga kita habis begitu saja. Kita tidak mau kalau kita salah jalan, kita salah arah, sehingga energi kita habis untuk melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan gitu. Nah, maka disinilah pentingnya kita melihat roadmap atau peta jalan kita sehingga bisa terarah lebih baik. Nah, sahabat, SSW sudah memiliki roadmap to sukses yang luar biasa. Ini diciptakan dari perjalanan beliau yang sudah perjalanan Pak Haji Masuri Abi yang sudah bisa membuktikan bahwa dengan menjalankan bisnis ini dengan roadmap to sukses ini Bapak Ibu tidak akan tersesat dan pasti akan sampai pada tujuan atau kesuksesan. Oke, silakan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan SOP di buku roadmap to sukses ini. Oke, selamat berjuang semuanya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi, saya kembalikan Umi Hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ilmunya. Terima kasih Teteh atas ilmunya. Sama-sama. Semoga bagi kita dan bagi teman-teman yang lain. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan orang tua kita, Abi atau Umi,